Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, mencintainya, membacanya, memahaminya, mengajarkannya, diajarkan, dan kemudian memperjuangkan, menghafalkan, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negeri terbesar di dunia Muslim, akan tetapi negeri juga 53% umat Islam tidak bisa baca Quran. Maka efek dari tidak bisa baca Quran merembet kemana-mana. Salah satu buktinya, Al-Quran diabaikan, Al-Quran dicampakkan, Al-Quran tidak menjadi panduan kehidupan. Merembet lagi penghinaan terhadap ulama yang merupakan sosok orang-orang yang paling memahami Al-Quran. Mengerembet lagi penghinaan kepada ulama yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bukan hanya penistaan terhadap Al-Quran, sudah merembet kepada penistaan terhadap ulama. Oleh karena itu, ada upaya besar untuk meragukan Al-Quran, untuk menjauhkan Al-Quran Karim terhadap umat Islam. Sehingga umat Islam semakin takut dengan Al-Quran. Sehingga umat Islam semakin fobi dengan ulama. Semakin jauh dari Quran. Targetnya, umat Islam memisahkan diri dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk sebagai panduan hidup kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jika Al-Quran kalian taruh di hadapan kalian, maka Al-Quran akan membimbing kalian kepada surganya Allah. Akan tetapi, jika Al-Quran, kata Rasulullah SAW, kalian taruh di punggung kalian, kalian taruh di belakang kalian, maka Al-Quran akan mendorong kalian ke neraka jahanam. Negeri ini, negeri kita, negeri yang kita cintai, apakah menjadikan Al-Quran di depan atau justru menjadikan Al-Quran di belakang? Tentu kita akan mengatakan, sampai negeri ini hari ini berdiri dan merdeka, negeri ini masih menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, mahjur. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, penghinaan-penghinaan terhadap ulama begitu mudah dilakukan oleh public figure. Penghinaan-penghinaan terhadap kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh seperti itu mudah dilakukan. Bahkan bukan hanya penghinaan terhadap ulama, penistaan terhadap Al-Quran. Penghinaan terhadap Al-Quran di negeri ini tidak bisa dikatakan terdakwa. Kalaupun terdakwa, tidak dilakukan hukuman, tidak dilakukan eksekusi terhadap pelakunya. Berarti ini menunjukkan negeri muslim terbesar di dunia ini tidak sama sekali menjadikan Al-Quran sebagai panduan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai GPS dalam hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai way of life dalam hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran sebagai way of life, maka bagi mereka penghidupan yang sempit di dunia. Dunia terasa sempit, dunia terasa sulit, krisis tidak ada ujungnya. Bahkan krisis satu, krisis berikutnya, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan, krisis rumah tangga, krisis perceraian, krisis dan yang lainnya. Kenapa? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, maka bagi mereka penghidupan yang sempit, penghidupan yang sulit, dan nanti di yaumil akhir mereka dikembalikan dalam kondisi buta. Na'udzubillah min dzalik. Di sana kehidupan selama-lamanya, di sana pula kita buta. Betapa tersiksanya kita. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, mengapa terjadi negeri ini semakin hari semakin mudah penistaan terhadap Al-Quran dan ulama? Tentu hal ini disebabkan karena tidak adanya institusi yang melindungi Al-Quran. Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan, muncul banyak rumah-rumah tahfiz, sebuah hal yang baik, sebuah hal yang sangat mulia. Akan tetapi, Al-Quran belum menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur Indonesia sebagai negeri yang terbesar itu. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada, yuk, mulai hari ini, lakukan hak-hak Quran. Yang pertama, dibaca. Yang kedua, kita memahaminya. Yang ketiga, kita belajar memperbaiki bacaannya. Dan yang keempat, kita ajarkan. Dan yang kelima, kita amalkan. Dan yang keenam, kita dakwahkan. Dan yang ketujuh, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mulai hari ini, yuk kita melangkah dari yang pertama, kita baca Al-Quran, dan kemudian
ujungnya kita menjadikan Al-Quran satu-satunya pedoman hidup yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita negeri yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan satu-satunya, juga sunnah dari Rasulullah SAW, sehingga negeri ini keluar dari krisis sebagaimana telah pernah dibuktikan selama 13 abad sebuah tatanan peradaban diterapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalamnya terdapat kemuliaan yang luar biasa. Bahkan di zaman itu, di zaman keemasan itu, orang-orang kafir justru sangat-sangat memuliakan umat Islam, bahkan tidak berani menistakan Quran, juga menistakan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, kekuatan kepada kita untuk memperjuangkannya agar menjadi satu-satunya peraturan dalam hidup kita. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.